Oke, selanjutnya soal nomor 11. Pernyataan berikut yang merupakan opini sesuai teks di atas adalah opini atau pendapat dalam teks. A. Energi primer gas bumi juga mencakup kebutuhan LPG yang dipenuhi oleh produksi kilang. Ini betul ya, ini fakta, maka bukan jawaban. B. Pada tahun 2018 konsumsi LPG mencapai 7, juta ton. Nah, ini juga fakta. Yang C. Naiknya konsumsi LPG khususnya LPG 3 kg masih disubsidi, perlu diantisipasi pemerintah. Naiknya konsumsi LPG khususnya, nah memang dilihat dari kata perlu diantisipasi pemerintah ini sebenarnya berupa pendapat si penulis bahwa kalimat ini juga termasuk saran. Nah, saran itu juga termasuk pendapat, maka ini bisa menjadi sebuah opini, maka menjadi jawaban. Yang D. Gas bumi juga dijadikan sebagai komoditas ekspor. Nah, ini juga fakta. Ini fakta ini, maka bukan jawaban. Yang E. Persentase ekspor melalui pipa maupun LNG terhadap total produksi gas menurun dari 50 menjadi 40% tahun 2018. Ya, dari tahun 2000. Ya, ini sesuai teks, ini juga fakta, maka bukan jawaban. Jadi jawabannya adalah yang C. Perlu diantisipasi pemerintah. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Kata selain itu yang bercetak tebal pada teks di atas menunjuk atau merujuk pada selain itu pada kalimat 2. Nah, maka merujuknya pada kalimat pertama atau klausa sebelumnya. Pada tahun 2018 produksi gas bumi digunakan terutama untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Jadi gas bumi digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri di sektor industri, energi, pembangkit listrik, gas kota, dan sebagainya. Nah, maka jelas ini pilihannya adalah apakah produksi gas bumi selain itu? Bukan selain produksi gas bumi. Yang dibahas ini memang gas bumi, maka salah. Kalau untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, nah ini juga bisa, karena selain itu merujuk pada ini tadi, untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Berarti ada pernyataan selain itu, selain digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, gas bumi juga dijadikan sebagai komoditas ekspor, maka ini tepat. C. Konsumsi dalam negeri, tidak ya, selain untuk konsumsi dalam negeri, nah, maka lebih tepat A daripada C. Yang D. Sektor industri, ya juga bukan, ini adalah rinciannya atau detailnya. Pembangkit ini juga sama dengan D, maka jawabannya yang paling tepat adalah ini, mohon maaf, ini E seharusnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ini sesuai dengan teks kalimat pertama. Yang ditanyakan gagasan utama paragraf pertama, bukan teks, maka fokus pada paragraf pertama. Dikatakan ini yang ditanya adalah gagasan utama. Nah, perubahan cuaca membuat tubuh rentan sakit. Nah, ini adalah bisa menjadi kalimat utama. Perubahan cuaca membuat tubuh rentan sakit. Daya tahan tubuh bisa drop saat musim hujan. Nah, ini bisa menjelaskan kalimat utama. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, jahe bisa menjadi solusinya. Anda bisa menambahkan 1 hingga 2. Nah, ini kalimat 4 ini menjelaskan kalimat 3. 3 menjelaskan kalimat 2 atau kalimat 1. Nah, maka kalimat utama tetap ini. Nah, gagasan utama itu hampir mirip dengan kalimat utama. Bahkan ada juga gagasan utama itu sama dengan kalimat utama. Karena apa? Gagasan utama sifatnya adalah tersirat, tetapi juga bisa tersurat. Kalau tersirat berarti itu beda dengan kalimat utama. Penyajian
gagasan utama itu kalimatnya dibuat berbeda. Tetapi kalau sama maka nanti gagasan utama itu bersifat tersurat. Maka di sini karena ini sama dengan gagasan utama, maka ini jawabannya adalah nomor 1. Perubahan cuaca membuat tubuh rentan sakit. Daya tahan tubuh bisa drop saat musim hujan. Ini adalah kalimat penjelasan, maka bukan. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, jahe bisa menjadi solusinya juga, bukan. Anda bisa menambah ini juga, bukan kalimat penjelas. Perubahan cuaca membuat tubuh rentan sakit. Ini inti yang ingin disampaikan, inti dari paragraf pertama. Jadi jawabannya adalah, gagasan utamanya adalah di kalimat 1, yaitu kalimat utama yang di dalamnya memuat gagasan utama, atau kalimat utama itu sama dengan gagasan utama. Jadi jawabannya adalah D. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 14. Pada tes tersebut ditemukan kesalahan penggunaan tanda baca. Ingat, yang ditanyakan tanda baca, maka fokus pada tanda baca, lupakan pada penulisan pilihan kata dan sebagainya. Oke, nomor 2, kalimat nomor 2 misalnya, daya tahan tubuh bisa drop saat musim hujan, titik, betul. 3, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, jahe bisa menjadi solusinya. Oke, ada tanda koma, betul, karena anak kalimat mendahului induk kalimat. Kalimat 4, Anda bisa menambahkan 1 hingga 2 sendok teh jahe parut ke dalam masalah sehari-hari atau bisa merebus beberapa ruas jahe dan minum airnya, betul. Ini juga betul. 6, ada beberapa khasiat jahe, titik 2. Nah, titik 2 ini tidak tepat. Kenapa? Titik 2 itu digunakan untuk perincian. Maka tidak tepat kalau digunakan. Nah, jadi tidak langsung seperti ini. Oke, maka dalam kalimat 6 seharusnya dihilangkan titik 2-nya. Maka jawabannya adalah D. Nomor 8, kemudian, betul, kemudian itu konjungsi temporer juga bisa menyatakan urutan waktu, maka salah, betul. Maka jawabannya adalah yang D, yang salah. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 15. Berdasarkan teks tersebut, pertanyaan yang jawabannya paling mungkin betul. Paling mungkin. Nah, ini pertanyaannya adalah paling mungkin betul. Maka carilah pernyataan atau pertanyaan yang jawabannya bisa memiliki 2 posisi, 2 implikasi, yaitu bisa iya bisa salah. Oke. A, bagaimana cara mengkonsumsi jahe? Di sini tadi ada, maka pernyataan ini betul. Maka bukan jawaban. B, apa yang dilakukan jika tubuh rentan sakit? Nah, daya tahan tubuh bisa drop saat musim hujan, maka juga betul, tetapi bukan jawaban. Apa yang menyebabkan tubuh rentan sakit? Nah, di sini juga ada. Nah, ini sama dengan kalimat pertanyaan yang B, ini betul. Oke. Kalau yang D, bagaimana upaya agar menjaga tubuh agar tetap sehat? Apakah minum jahe? Ya, bisa juga dengan minum jahe, tetapi apa hanya jahe saja? Maka ini bisa betul, bisa juga bisa salah. Artinya tidak hanya minum jahe saja, tetapi juga bisa olahraga, makan teratur dan sebagainya. Maka bisa paling mungkin. Kalau yang E, apa saja khasiat mengkonsumsi jahe? Di paragraf kedua ada semua. Maka ini pernyataan yang betul, tetapi bukan jawaban, karena yang ditanya adalah paling mungkin. Dari sekian pilihan jawaban yang meragukan, artinya yang memiliki 2 implikasi, yaitu yang D, karena tidak hanya dengan minum jahe, tetapi juga, nah ini paling mungkin. Jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 16. Kata gantinya pada kalimat 3 di atas merujuk pada, oke, kalau yang ditanyakan kalimat 3, nah ini di sini berarti solusinya. Solusi dari apa? Maka merujuk kalimat
sebelumnya atau klausa sebelumnya. Oke. Solusinya, maka solusinya apa? Perubahan cuaca membuat tubuh rentan sakit. Daya tahan tubuh bisa drop saat musim hujan. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, jahe bisa menjadi solusinya. Solusi apa? Apakah daya tahan tubuh itu tadi atau meningkatkan daya tahan tubuh? Maka jawabannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi jawabannya adalah A. Bukan khasiat jahe, bukan daya tahan tubuh saja, tapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kondisi drop juga bukan, perubahan cuaca juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang A. Solusi untuk meningkatkan tubuh yaitu dengan minum atau mengonsumsi jahe. Jawabannya A. Selanjutnya soal nomor 17. Pernyataan berikut ini yang tidak mendukung kalimat yang bercetak tebal. Kalimat yang bercetak tebal yaitu nih. Ada beberapa khasiat jahe. Nah, berarti ini tentang khasiat jahe. A. Jahe bisa menghalau flu saat musim hujan. Nah, kalau ada pertanyaan tidak mendukung, berarti pilihlah pernyataan yang tidak sesuai teks. Nah, cara yang paling mudahnya lagi, pilihlah yang berlawanan. Kalau berlawanan sudah pasti tidak mendukung. Nah, ini bisa ya. A betul sesuai dengan teks. Ada di kalimat 9. B. Jahe berkhasiat meredakan nyeri otot sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya betul. C. Jahe berkhasiat untuk mengatasi segala macam penyakit. Nah, ini sepertinya memang berkhasiat, tetapi kalau segala penyakit tidak tepat, tidak ada dalam teks, maka ini salah, berarti tidak mendukung. D. Jahe juga berkhasiat membuat akar rambut lebih kuat. Kontrol rambut, ya betul. E. Mengatasi sakit perut karena pencernaan yang buruk. Nah, ini juga betul. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 18. Pada paragraf pertama terdapat kalimat sumbang. Kalimat sumbang terdapat pada kalimat. Nah, ini paragraf pertama, tetapi kalimat keberapa? Oke. Kalimat sumbang itu kalimat yang bisa tidak sesuai atau tidak mendukung teks, atau juga bisa dikatakan kalimat yang mana jika dihilangkan tidak mengubah isi atau tujuan teks. Oke, kita lihat. Jadi paragraf pertama nomor 1, kalimat pertama, perubahan cuaca membuat tubuh rentan sakit. Nah, ini kalimat utama. Daya tahan tubuh bisa drop saat musim hujan. Ini menjelaskan kalimat 1. Nah, kalau di soal seperti ini juga harus memperhatikan kohesi dan koherensi dalam sebuah paragraf, yaitu kesatuan dan kepaduan. Kalimat 3, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, maka ini juga menjelaskan kalimat 2 tadi. Kalimat 4, Anda bisa menambahkan 1 hingga 2 sendok teh jahe. Nah, 4 juga menjelaskan kalimat 3, kalimat 2 dan kalimat 1. Maka untuk kalimat sumbang kita lihat di kalimat 5. Konsultasikan dulu dengan dokter jika memiliki riwayat penyakit konsumsi obat apapun agar tidak ada efek sampingnya. Artinya kalimat 5 ini bisa dihilangkan sehingga tidak mengubah makna atau isi atau tujuan penulisan. Kalimat 5 ini juga dianggap tidak sesuai. Kenapa? Kalimat 1 sampai kalimat 4 itu membahas tentang daya tahan, tentang solusinya dengan mengonsumsi jahe, tetapi tiba-tiba membahas konsultasi dengan dokter, maka tidak memuat prinsip kohesi dan koherensi. Jadi jawabannya adalah kalimat 5.
Oke, soal selanjutnya nomor 19. Jika pernyataan berikut betul, manakah yang paling mungkin mendukung isi teks? Paling mungkin mendukung. Nah, jika pernyataan betul, nah kita cari pernyataan yang betul dulu. Apakah itu paling mungkin? Bisa iya, bisa tidak mendukung teks. A. Jika tidak mempersiapkan diri menghadapi perubahan cuaca, maka tubuh pasti akan sakit. Nah, betul atau salah ini? Jika tidak mempersiapkan diri menghadapi perubahan cuaca, maka tubuh pasti akan sakit. Ini ya, ada kata pasti, maka ini salah. Kadang ada beberapa orang yang tidak mempersiapkan diri, tetapi tetap tidak sakit. Maka pernyataan ini salah, maka bukan jawaban. B. Bila tidak mengonsumsi vitamin dan makanan sehat, daya tahan tubuh bisa drop di segala musim hujan. Ini di saat musim hujan mungkin. Maka ini betul, tetapi bukan jawaban. Karena yang ditanya adalah paling mungkin. Yang C. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, jahe bisa menjadi solusinya. Oke. Maka pernyataan C ini, meningkatkan daya tahan tubuh, jahe bisa menjadi solusinya. Ini betul, pernyataan ini betul, berarti bisa mendukung. Tetapi pernyataan itu bisa juga salah, berarti tidak mendukung. Artinya pernyataan C ini betul, paling mungkin, bisa betul, bisa salah. Kenapa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh ternyata tidak hanya jahe, mungkin vitamin, mungkin dengan makanan yang sehat dan sebagainya. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 20, soal terakhir. Simpulan yang paling betul sesuai teks di atas adalah, ingat yang ditanyakan adalah simpulan yang paling betul sesuai teks, bukan sesuai paragraf. Jadi yang mewakili semua paragraf atau satu teks. Oke, pembelajaran abad 21 merupakan suatu pembelajaran yang berjadikan learning skill dan literasi. Maka ini hanya paragraf 1, maka tidak tepat. B. Pembelajaran abad 21 dipersiapkan untuk menghadapi tantangan revolusi industri. Nah, ini ada abad 21. Nah, ini ada di kalimat terakhir. Nah, ini juga apakah simpulan dari semua penjelasan paragraf 1, 2, 3 sebagai gagasan utamanya, gagasan utama dalam sebuah teks. Ya, ini juga bisa ya, karena untuk menghadapi tantangan revolusi industri. Jadi semua penjelasan ini dimasukkan adalah guna menghadapi tantangan revolusi industri. Yang C. Pembelajaran abad 21 juga dikatakan sebagai sarana mempersiapkan generasi abad 21. Ini hanya paragraf kedua tadi. Yang D. Peserta didik memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi. Nah, ini juga penggunaan ini tidak kurang tepat ya untuk mewakili semua teks, artinya semua paragraf. Ini di paragraf kedua. Yang E. Sistem pembelajaran abad 21 merupakan suatu pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan untuk sekolah mengubah pendekatan pembelajaran. Tentang sistem tadi paragraf ketiga. Oke, dari pilihan ini yang paling tepat memang ada di B, tantangan industri 4.0. Artinya apa? Kalau di pilihan A, B, C, D, E tadi mewakili masing-masing paragraf, tidak bisa digunakan untuk mewakili semua atau mewakili teks. Tetapi kalimat C terletak pada kalimat terakhir, paragraf terakhir, itu bisa menjelaskan bahwa kalimat itu digunakan untuk atau sebagai simpulan dari sebuah teks, bahwa pembelajaran abad 21 untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Jadi jawabannya adalah yang B. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, termasuk dalam pelafalan. Silakan jika teman-teman ingin menanyakan, jangan sungkan untuk bertanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan jangan lupa jaga kesehatan.